Pemirsa, 3 rumah terbakar di Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu sore. Diduga kebakaran dari arus pendek listrik dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya mudik. Kebakaran terjadi tepat di belakang pom bensin Pesing Jalan Swadaya Raya Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Api langsung membesar dan sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Diduga api berawal dari rumah yang ditinggal penghuninya yang tengah mudik. Api yang membesar menjalar ke sejumlah rumah lainnya mengakibatkan 3 rumah ludes terbakar. Diduga kebakaran dari arus pendek listrik dari rumah yang ditinggal mudik. Langsung besar ya Pak ya? Ini kecilnya nggak ketahuan tadi. Ini rumah lagi dalam kondisi kosong atau gimana Pak? Kalau yang sebelah kosong ada rumah, cuman mungkin lagi nggak di rumah. Lagi nggak di rumah ya? Iya. Sementara itu pemirsa, 12 ruko di Kecamatan Sungai Sebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Sabtu siang ludes terbakar. Meski belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Kebakaran yang menghanguskan 12 rumah toko bangunan dan usaha lainnya ini terjadi di Jalan Lintas Sintang Melawai, Desa Sungai Ukoy, Kecamatan Sungai Sebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Besarnya kobaran api serta tiupan angin membuat api merambat ke beberapa bangunan di sekitarnya. Pemadam kebakaran yang tiba 30 menit kemudian langsung memadamkan api. Di Palangkaraya Tengah, warga Desa Sembuluh, Kecamatan Danau Sembuluh panik saat kobaran api membakar 4 rumah yang bersebelahan dengan musola. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api semakin besar. Dengan dibantu petugas pemadam kebakaran, warga turut memadamkan api yang membakar rumah. Seorang warga meninggal dunia setelah tersengat listrik saat ikut memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi disebabkan ledakan tabung gas 3 kg dari salah satu rumah warga. Api pun berhasil padam selama 1 jam. Pemirsa, akibat tumpahan solar, sejumlah pengendara motor terjatuh di Gianyar, Bali. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan jalan dari solar yang tercecer. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh di Banjarwanuyu, Desa Bedulu, Gianyar, Bali, Sabtu pagi. Pemotor terpeleset lantaran jalan yang licin karena tumpahan solar. Petugas mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar untuk menyemprotkan air agar jalan tak lagi licin karena tumpahan solar. Proses penyemprotan jalan membuat arus lalu lintas dari arah Semabaung menuju ke Bedulu tersendat. Warga mengatakan tumpahan solar tersebut terjadi pada Sabtu dini hari. Tapi malam nih anak-anak ewer-ewer di ewer tapi kengken tertawan dia pada kuling. Kan lain mulu ada pada itu. Kan mulu ada nak kerewet kan. Kapolsek Labatu mengatakan diduga solar yang tercecer di Jalan Wanayu ini tidak sengaja tumpah. Dari Gianyar, Bali, Nyoman Astana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah yang hilang di Kali Banjir Kanal Barat Palmerah, Jakarta ditemukan petugas gabungan pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Basarnas dalam keadaan meninggal dunia. Penemuan jasad korban diwarnai kesedihan orang tua hingga jatuh pingsan.
Seorang bocah berusia 7 tahun yang tenggelam di kali banjir Kanal Barat Palmerah, Jakarta, ditemukan petugas gabungan pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Basarnas. Penemuan jasad korban diwarnai kesedihan hingga jatuh pingsan orang tua. Petugas menemukan jasad korban setelah pencarian selama 24 jam di kali banjir Kanal Barat. Sebenarnya ini menyelesaikan kerjanya kemarin, dari kemarin jam sekitar 2:30 sore kemarin. Kita berusaha mencari sampai malam, kemudian pagi ini dilanjutkan sampai detik ini alhamdulillah sudah ditemukan. Setelah jasad korban dievakuasi, petugas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Korban hilang tenggelam saat bermain bersama teman-temannya di pinggir kali banjir Kanal Barat pada Jumat kemarin. Korban tergelincir dan terseret arus kali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Universitas Airlangga Unair Surabaya telah menampung 15 aduan secara daring terkait pelaku fetis kain jarik yang dilakukan mahasiswanya. Pihak kampus dan kepolisian pun meminta para korban untuk melaporkan diri untuk mempermudah penyelidikan kasus pelecehan tersebut. Universitas Airlangga telah membuka posko pengaduan bagi korban pelecehan atas peristiwa fetis kain jarik di Surabaya. Sejauh ini, tim Help Center telah menerima 15 aduan daring tetapi tanpa identitas. Pihak UNER juga telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini kendati belum ada laporan resmi. Mengajak pembahasan riset misalnya semacam itu. Nah, tetapi yang saya mengatakan bahwa ada macam-macam variasi yang dinyatakan, tetapi saya menolak. Ini ada beberapa yang dokumen yang sekarang sedang kita pelajari dari chat. Jadi ke-15 itu hanya menyatakan lewat online, tetapi chat, tapi tidak menyatakan. Kita tanya, maaf, Anda dari mana, alamatnya di mana, mereka tidak mau juga menunjukkan. Polisi pun menghimbau korban mahasiswa pelaku fetis kain jarik di Surabaya untuk segera melapor. Keterangan dari korban diperlukan agar kasus penyimpangan seksual ini bisa diproses lebih lanjut. Belum ada laporan sejauh ini, makanya kami menghimbau untuk berpartisipasi memberikan pelaporan sehingga patut diduga suatu perbuatan tindak pidana ini dapat dilakukan secara cepat dan meringankan atau mempermudah penyidik. Dunia maya dihebohkan dengan ulah seorang mahasiswa. Mahasiswa bernama Galih melecehkan korbannya dengan modus penelitian tugas akhir bertema bungkus membungkus. Pihak Universitas Airlangga mengaku pelaku sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2015. Kini pihak universitas telah berkomunikasi dengan keluarga pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kehebohan mahasiswa fetis di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Seorang mahasiswa mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat sedang terbungkus kain jarik. Inilah rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengaku diminta untuk membungkus tubuh menggunakan kain jarik dan diikat yang kemudian diabadikan untuk dikirim ke pelaku. Dari pelaku adalah sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir. Hal yang tidak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui media sosial miliknya yang kemudian mendapatkan tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku ini bisa disebut sebagai fetis dalam istilah psikologi. Fetis berarti kesenangan yang didapatkan seseorang sebagai respon objek yang seringkali tidak mengandung unsur seksual. Seseorang yang memiliki sikap fetis membutuhkan benda tertentu untuk bisa berfantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika sudah membuat diri memaksa dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka hal ini harus segera diobati. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu seorang pria di Buleleng, Bali ditangkap karena mencuri pakaian dalam wanita di kawasan Panarukan. Pelaku terancam hukuman 3 bulan penjara.
AT, pria berusia 35 tahun ini harus berurusan dengan aparat Polres Buleleng, Bali karena tertangkap mencuri pakaian dalam wanita di kawasan Penarukan Buleleng. Pelaku berpura-pura sebagai pemulung untuk bisa masuk ke pekarangan rumah warga dan mencuri pakaian dalam yang sedang dijemur. Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja mencuri pakaian dalam wanita untuk memuaskan birahinya. Polisi menduga pelaku tidak hanya beraksi di kawasan Panarukan saja, namun juga di wilayah lain di Buleleng. Jalan langsung gitu. Karena dewan cewek aja Pak ya? Iya Pak. Masih saat ini kita masih mencurigai ada kelainan atau tidak, karena korban hanya mengatakan tujuan dia mengambil ini untuk diserahkan ke istrinya. Kemudian itu hal mustahil kalau ke istri. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng dan hanya dikenakan pasal tentang pencurian ringan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Dari Buleleng, Bali, Pandey Wismaya, iNews melaporkan. Tumpukan pakaian dalam wanita ini ditemukan dalam sebuah pondok di Desa Natai Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Barang-barang ini merupakan hasil curian yang diduga dilakukan Setu, pria 45 tahun yang tinggal seorang diri di pondoknya. Penemuan pakaian dalam wanita ini bermula dari kecurigaan warga setempat yang sering kehilangan barang pribadinya. Warga pun beramai-ramai menggerebek pondok Setu yang berada di sebuah perkebunan karet. Tak hanya mendapati lusinan pakaian wanita, warga juga menemukan boneka wirip wanita. Saat penggerebekan, pondok berukuran 3x3 meter ini sudah ditinggal pemiliknya. Ya, kalau saya jiwa sih hanya kelainan gitu loh Pak. Kelainan ya? Kelainan, dia karena mungkin ada hobi perempuan nggak berani nyalur atau nggak berani nyalurkan gitu. Iya, iya. Warga melakukan dengan mendatangi pondok yang bersangkutan, ya, sehingga yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan mengancam warga, sehingga warga mengurungkan kegiatannya dan terduga pelaku melarikan diri ke area perkebunan. Sampai dengan saat ini kita lakukan upaya pencarian. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang lolos saat pondoknya digerebek. Sementara lusinan pakaian dalam wanita hasil curian dibawa ke GOR kantor Desa Natai Baru sebagai barang bukti. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakuan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya penyelundupan sabu dan ganja ke rumah tahanan kelas 2B Banda Aceh di Gampong Kaju, Aceh Besar berhasil digagalkan petugas. 2 orang ditangkap setelah petugas menemukan 1 paket sabu dan ganja dalam barang bawaan mereka. Dua pengunjung rumah tahanan ditahan lantaran menyelundupkan narkotika ke rumah tahanan kelas 2B Banda Aceh di Gampong Kaju, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar. Petugas yang curiga atas gerak-gerik keduanya langsung memeriksa barang bawaan keduanya berupa makanan. Petugas menemukan 1 paket sabu yang diselipkan ke dalam plester dan ganja yang dimasukkan ke dalam pulpen bekas. Kepala Rumah Sakit Tahanan Kelas 2B Banda Aceh mengatakan narkoba itu hendak diberikan kepada salah satu warga binaan. Barang titipan yang sudah dimodifikasi dengan dimasukkan ke mana? Sabuk karet itu yang rencana barang itu mau diberikan kepada salah satu IBP di dalam. Kini keduanya ditahan di Polresta Banda Aceh. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.